Jam di layar laptop menunjukkan pukul 2:47 dini hari. Angka itu diam cukup lama, lalu berganti menjadi 2:48. ARSA masih duduk di depan meja kecil di kamarnya. Lampu menyala redup, kipas angin berputar pelan, dan suara serangga dari luar jendela terdengar samar. Ini bukan hal baru. Begadang sudah jadi kebiasaan ARSA sejak lama. Skripsi, game, dan kebiasaan menunda tidur membuat malam seperti ini terasa biasa saja. Kamar ARSA tidak besar. Dindingnya polos, hanya ada lemari, kasur, dan meja kerja. Jendela kecil menghadap ke gang sempit yang jarang dilewati orang malam hari. Biasanya, ARSA merasa aman di kamar ini. Tapi malam itu ada rasa yang berbeda. Sejak lewat jam 2, suasana kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena hujan atau angin, tapi dingin yang bikin tengku terasa berat. ARSA mengira itu hanya tubuhnya yang lelah. Ia menyesap kopi yang sudah dingin lalu kembali menatap layar. Tiba-tiba lampu kamar berkedip satu kali. Hanya sepersekian detik, lalu kembali normal. ARSA menghela napas dan mengumpat pelan. Ia mengira listrik di rumah sedang tidak stabil. Namun beberapa detik setelah itu, kipas angin seperti melambat sendiri, lalu kembali berputar normal. ARSA mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri dan mengecek saklar lampu. Semuanya terlihat normal. Saat ia kembali duduk, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba mati. Layar gelap tanpa peringatan. Padahal baterainya masih setengah. ARSA mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak langsung menyala. Ia menekan tombol beberapa kali sampai akhirnya ponsel hidup kembali. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 kurang sedikit. ARSA menatap jam itu lebih lama dari biasanya. Ada perasaan aneh, seperti sedang ditunggu sesuatu. Ia mencoba mengabaikannya dengan memutar musik pelan. Baru beberapa detik, musik berhenti sendiri. Layar laptop masih menyala, tapi suara hilang. ARSA merinding. Dari sudut matanya, ARSA merasa ada yang bergerak di dekat tirai jendela. Bukan bayangan jelas, hanya perubahan gelap yang cepat. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tirai tergantung diam, jendela tertutup rapat. ARSA menelan ludah. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, merasa terlalu capek sampai mulai berhalusinasi. Namun rasa diawasi itu tidak hilang. Justru makin kuat. Seperti ada sesuatu yang berdiri diam, memperhatikan setiap geraknya. ARSA duduk kaku. Napasnya terasa lebih pendek. Ia menunduk, mencoba fokus ke meja, tapi telinganya menangkap suara aneh. Suara seperti tarikan napas berat, pelan tapi jelas, berasal dari sudut kamar. ARSA berdiri dengan cepat. Kursinya bergeser dan menimbulkan suara keras. Seketika suara napas itu hilang. Kamar kembali sunyi, terlalu sunyi. ARSA menatap sekeliling dengan jantung berdebar. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang berubah. Tapi tubuhnya tahu, malam itu tidak sama seperti malam-malam begadang sebelumnya. ARSA berbisik pelan, menyebut nama Allah dalam hati, berharap rasa takutnya berkurang. Ia mengambil jaket tipis dan memakainya, bukan karena dingin, tapi karena merasa perlu perlindungan. Jam dinding akhirnya berbunyi pelan, menandakan pukul 3:15. Tepat saat bunyi itu berhenti, lampu kamar kembali meredup, lebih lama dari sebelumnya. Dan di saat itulah, ARSA merasa yakin, ada sesuatu yang mulai memperhatikannya sejak ia terlalu sering terjaga di jam seperti ini. Setelah malam itu, ARSA mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya karena kelelahan. Ia tidur saat matahari hampir terbit dan bangun sore hari seperti biasa. Siang terasa normal. Tidak ada rasa aneh, tidak ada hawa dingin, tidak ada bayangan di sudut mata. Semua kembali seperti semula. Tapi begitu malam datang, dan jam menunjukkan lewat tengah malam, perasaan tidak nyaman itu muncul lagi. ARSA mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali ia begadang sampai lewat jam 3, kejadian kecil selalu terjadi. Tidak pernah besar, tapi cukup untuk mengganggu pikiran. Kadang suara kursi seperti digeser pelan saat ia sendirian. Kadang pintu lemari berbunyi seperti disentuh, padahal tidak terbuka. ARSA mencoba mengabaikan semuanya. Suatu malam, ARSA sengaja menyalakan lampu kamar lebih terang dari biasanya. Ia berpikir cahaya bisa membuatnya merasa lebih aman. Jam menunjukkan pukul 2:50.
ARSA menatap layar laptop sambil mengetik, berusaha fokus. Tiba-tiba, jam di dinding berhenti. Jarumnya diam di posisi 3:15. ARSA berdiri dan mendekat. Ia mengetuk jam itu pelan. Beberapa detik kemudian, jarum bergerak lagi, tapi tidak lama, lalu berhenti di angka yang sama. Sejak saat itu, angka 3:15 terus menghantui pikirannya. Entah kenapa, setiap kejadian aneh selalu terjadi di waktu itu. ARSA mulai mencatatnya di ponsel. Ia menulis jam dan kejadian kecil yang ia alami. Semakin lama, catatan itu semakin panjang. Malam berikutnya, ARSA mencoba merekam suara di kamarnya. Ia meletakkan ponsel di meja dan menyalakan perekam sebelum jam 3. Ia duduk diam, menunggu. Kamar terasa sunyi, hanya suara kipas dan detak jam yang terdengar. Saat jarum jam mendekati angka 3:15, hawa dingin kembali datang. Lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, ARSA menghentikan rekaman dan memutarnya. Awalnya hanya suara kipas dan napasnya sendiri. Tapi di bagian akhir, ada suara lain. Pelan, serak, seperti bisikan yang sangat dekat dengan mikrofon. Suara itu hanya mengucapkan dua kata. Belum tidur. Tangan ARSA gemetar. Ia memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Suara itu tetap ada. Bukan suara dari luar jendela. Bukan suara televisi tetangga. Suara itu terdengar seolah berasal dari dalam kamar. Bahkan lebih dekat dari tempat ARSA duduk. Sejak malam itu, tidur ARSA mulai terganggu. Saat ia mencoba tidur lebih awal, matanya terasa berat tapi pikirannya tidak mau diam. Begitu ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang berdiri dekat kasurnya. Tidak menyentuh, hanya berdiri dan menunggu. ARSA membuka mata dengan cepat setiap kali perasaan itu datang. Suatu malam, ARSA melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Saat ia menatap layar laptop yang mati, pantulannya terlihat jelas. Tapi di belakang pantulan tubuhnya, ada bayangan lain. Lebih tinggi, lebih kurus, berdiri tepat di belakang kursinya. ARSA menoleh seketika. Tidak ada apa-apa. Saat ia kembali menatap layar, bayangan itu juga hilang. Keringat dingin mengalir di punggung ARSA. Ia sadar, ini bukan lagi hal sepele. Ada sesuatu yang mulai mendekat. Sesuatu yang muncul karena kebiasaannya sendiri. Dan semakin sering ia terjaga di malam hari, semakin jelas tanda-tanda kehadiran itu. ARSA mulai takut dengan malam. Begitu matahari terbenam, dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. Ia tetap begadang, bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya seperti menolak untuk tidur. Setiap kali ia berbaring lebih awal, matanya terasa berat, tapi pikirannya terus terjaga. Ada rasa gelisah yang memaksanya bangun kembali dan duduk di depan meja. Malam itu, ARSA memutuskan tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya menyalakan lampu meja yang redup. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2:50. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. ARSA memeluk jaketnya, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha fokus menonton video di laptop, tapi suara dari speaker terdengar seperti menjauh, seolah-olah ada lapisan tebal di antara dirinya dan dunia nyata. Saat jarum jam bergerak mendekati 3:15, ARSA merasakan tekanan di bahunya. Bukan tangan, tapi seperti beban berat yang membuatnya sulit bergerak. Napasnya memburu. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemas. Dari sudut mata, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sebuah sosok tinggi dengan tubuh sangat kurus. Kepalanya menunduk, lehernya terlihat terlalu panjang. ARSA memejamkan mata dan menyebut nama Allah dalam hati. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu masih ada. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Hanya berdiri, seolah menunggu. ARSA ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya terasa kering. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya samar, seperti tertutup bayangan. Tapi matanya terlihat jelas. Kosong. Tidak ada ekspresi, tapi tatapannya tepat mengarah ke ARSA. Jantung ARSA berdetak sangat kencang. Ia merasa seperti tubuhnya dipisahkan dari pikirannya sendiri. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Seperti padamnya lampu. Kamar kembali kosong.
ERSA terjatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ia tidak tahu berapa lama ia diam di situ. Yang ia tahu, tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, ERSA mulai merasa ada perubahan pada dirinya. Ia sering lupa waktu. Kadang tidak ingat apa yang ia lakukan 1 jam sebelumnya. Ia juga sering mendengar suaranya sendiri memanggil namanya, padahal ia sendirian. Saat bercermin, ia merasa pantulannya bergerak sedikit lebih lambat dari gerakan tubuhnya. Suatu malam, ERSA mencoba tidur lebih awal. Baru beberapa menit memejamkan mata, ia merasa dadanya ditekan kuat. Napasnya tertahan. Ia tidak bisa bergerak. Dari arah telinganya, terdengar bisikan yang sangat pelan tapi jelas. Suara itu terdengar mirip dengan suaranya sendiri. "Kalau kau tidur, aku hilang." Air mata ERSA mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak mengerti maksud suara itu, tapi ketakutan di dadanya semakin besar. Ia membuka mata dengan paksa. Di sudut kamar, sosok itu kembali duduk, kali ini lebih dekat dengan kasurnya. Kepalanya miring, seolah sedang mengamati. ERSA sadar, makhluk itu tidak muncul sepenuhnya di dunia nyata. Ia hadir di saat tubuh lelah, pikiran setengah sadar, dan kantuk ditahan. Makhluk itu hidup di celah antara terjaga dan tidur. Dan selama ERSA terus begadang, celah itu akan selalu terbuka. ERSA tidak sanggup memendam semuanya sendiri. Keesokan sore, ia menemui Raka, satu-satunya teman yang sering menginap di rumahnya dulu. Mereka duduk di warung kopi kecil dekat kampus. Suasana ramai, suara motor lalu lalang, tapi ERSA tetap merasa tidak tenang. Matanya sering melirik jam di ponsel, seolah takut waktu bergerak terlalu cepat menuju malam. Awalnya Raka tertawa saat ERSA bercerita soal bayangan dan suara bisikan. Tapi tawa itu berhenti ketika ERSA memutar rekaman suara dari ponselnya. Raka mendengarnya dengan wajah berubah pucat. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Tangannya yang memegang gelas kopi terlihat gemetar. Raka akhirnya bicara pelan. Ia bilang, di kampung neneknya, ada larangan keras untuk sering begadang tanpa alasan jelas. Orang-orang tua di sana percaya, ada makhluk yang tidak suka manusia menghabiskan waktu malam terlalu lama dalam keadaan sadar. Makhluk itu tidak muncul ke semua orang, hanya ke mereka yang sering menolak tidur. Raka menyebut makhluk itu dengan nama penunggu waktu sisa. Makhluk yang hidup dari sisa waktu manusia. Bukan waktu kerja, bukan waktu ibadah, tapi waktu istirahat yang sengaja dibuang. Semakin sering seseorang begadang, semakin banyak waktu yang bisa diambil makhluk itu. Bukan diambil secara langsung, tapi perlahan, lewat pikiran dan tubuh. ERSA menelan ludah. Semua yang diceritakan Raka terasa terlalu cocok dengan apa yang ia alami. Raka melanjutkan, makhluk itu tidak menyerang dengan cara kasar. Ia menunggu. Ia membuat manusia sulit tidur, sulit berpikir jernih, sampai akhirnya manusia itu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malamnya, ERSA pulang dengan kepala penuh. Ia berniat mengikuti saran Raka untuk tidur lebih awal. Ia mematikan laptop sebelum jam 11, mandi, lalu berbaring di kasur. Lampu dimatikan. Kamar gelap. Beberapa menit pertama terasa tenang. Tapi perlahan, rasa gelisah itu datang lagi. Jantung ERSA berdetak semakin cepat. Matanya terpejam, tapi pikirannya terjaga. Ia merasa seperti ada yang duduk di tepi kasur. Kasur sedikit turun di satu sisi. ERSA membuka mata. Di sudut kamar, sosok itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya terlihat gelap dan kusam, seperti tidak pernah terkena cahaya. Makhluk itu tidak bergerak mendekat. Tapi kehadirannya membuat udara terasa berat. ERSA ingin bangun, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Ia hanya bisa menatap. Perlahan, makhluk itu mengangkat kepalanya. Suaranya terdengar pelan tapi jelas. "Kau memanggilku setiap malam." Air mata ERSA jatuh. Ia tidak merasa pernah memanggil apapun. Tapi di dalam dirinya, ia tahu, kebiasaan begadang itu seperti undangan yang tidak disadari. Makhluk itu tersenyum tipis. Senyuman yang tidak membuat wajahnya terlihat lebih ramah, justru lebih menakutkan. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Tekanan di tubuh ERSA lepas. Ia langsung duduk dan menyalakan lampu. Keringat membasahi seluruh tubuhnya.
Jam di dinding menunjukkan angka 3:15. ARSA sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ia sedang diikuti. Dan semakin ia mencoba melawan dengan tidur, semakin kuat makhluk itu menunjukkan dirinya. Malam itu ARSA tidak lagi mencoba melarikan diri dari rasa takutnya. Ia duduk di depan meja, lampu menyala terang, pintu kamar dikunci. Jam menunjukkan hampir pukul 3. Dadanya terasa berat, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Setiap detik berlalu terasa lambat. ARSA menarik napas dalam dan menyebut nama Allah berulang kali dalam hati, berharap pikirannya tetap utuh. Tepat saat jarum jam berhenti di 3:15, udara kamar berubah dingin drastis. Lampu tidak padam, tapi cahayanya terasa pucat. Dari sudut kamar, sosok itu muncul lagi. Kali ini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. ARSA bisa melihat bentuk tubuhnya dengan jelas. Tubuh tinggi dan kurus, tangan panjang menggantung, kepalanya sedikit menunduk. Makhluk itu akhirnya bicara dengan suara yang tenang. Ia berkata, "Aku tidak mengejarmu. Kau yang selalu membukakan jalan. Setiap malam kau memilih terjaga, dan aku hanya datang mengambil apa yang kau sisakan." ARSA merasa tenggorokannya kering. Ia tidak bisa membalas dengan suara, hanya bisa mendengarkan. Makhluk itu melangkah satu langkah ke depan. Lantai tidak berbunyi. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Tidak ada amarah, tidak ada senyum lebar. Hanya ekspresi kosong. Ia mengatakan, "Selama ini aku menjaga agar kau tetap terjaga. Aku menahan kantukmu, aku membisikimu alasan untuk duduk lebih lama. Sebagai gantinya, aku tinggal di bayanganmu." ARSA merasa kepalanya berputar. Ia sadar, dorongan untuk begadang selama ini bukan sepenuhnya keinginannya sendiri. Makhluk itu melanjutkan, "Malam ini kau harus memilih. Jika kau terus terjaga, aku akan tetap menjauh. Kau bisa hidup seperti biasa, tapi pikiranmu akan perlahan kosong. Kau akan lupa banyak hal, termasuk dirimu sendiri." Makhluk itu berhenti sejenak. Suaranya kemudian terdengar lebih berat. "Jika kau memilih tidur, aku akan pergi. Tapi aku akan mengambil satu hal yang sudah lama kau sisakan." ARSA ingin bertanya apa yang akan diambil, tapi suaranya tetap tidak keluar. Dadanya terasa sesak. Lampu kamar berkedip. ARSA menutup mata, mencoba berpikir jernih. Ia tahu, jika terus begadang, hidupnya akan semakin hancur pelan-pelan. Dengan sisa keberanian, ia merebahkan diri ke kasur. Matanya terpejam. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa diri untuk tidak membuka mata. Suara langkah pelan terdengar mendekat. Ada tekanan ringan di tepi kasur, seolah seseorang duduk. ARSA menahan napas. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu semua terasa ringan. Tekanan itu hilang. Suara juga lenyap. Pagi datang dengan cahaya matahari yang masuk lewat jendela. ARSA terbangun dengan kepala berat. Kamar terlihat normal. Tidak ada sosok. Tidak ada hawa dingin. Jam di dinding masih berhenti di angka 3:15. Laptop di meja menyala, menampilkan rekaman video dari kamera yang tidak pernah ia nyalakan. Di layar terlihat tubuh ARSA tidur di kasur. Di sampingnya, duduk sosok tinggi kurus itu. Kepalanya menghadap ke kamera. Di wajahnya terlihat senyum tipis yang sama seperti semalam. ARSA menatap layar laptop itu cukup lama. Tangannya gemetar, tapi ia tidak mematikan rekaman tersebut. Video itu berhenti sendiri tepat saat jam di layar menunjukkan 3:15. Setelah itu, layar kembali gelap. ARSA menutup laptop perlahan dan duduk diam di tepi kasur. Sejak malam itu, ARSA berubah. Ia bisa tidur lebih awal. Tubuhnya tidak lagi menolak saat ia memejamkan mata. Malam-malamnya kembali sunyi, tanpa bisikan, tanpa bayangan. Namun ada satu hal yang hilang. ARSA menyadari, ia sering lupa hal-hal kecil. Nama file skripsinya, urutan hari, bahkan beberapa kenangan masa kecil terasa kabur. Seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di malam itu. Jam dinding tidak pernah bergerak lagi. Baterainya sudah diganti berkali-kali, tapi jarumnya tetap berhenti di 3:15. ARSA membiarkannya tergantung di sana. Ia tahu, itu bukan kerusakan biasa. Beberapa minggu kemudian, Raka datang berkunjung.
Saat duduk di kamar Eyarese, Raka tiba-tiba bertanya kenapa jam itu rusak. Eyarese hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat. Tidak apa-apa. Raka tidak bertanya lagi, tapi wajahnya terlihat tidak tenang. Malam itu, saat Eyarese sudah tertidur, ponsel Raka yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala sendiri. Jam menunjukkan 3:15. Kamera depan aktif tanpa disentuh. Di layar, terlihat bayangan tinggi berdiri di belakang Raka yang sedang tertidur di kursi. Sosok itu menunduk pelan, seolah memastikan sesuatu, lalu menghilang. Eyarese tidak pernah tahu kejadian itu. Ia hanya tahu satu hal. Sejak ia berhenti begadang, hidupnya terasa lebih tenang. Tapi di luar sana, masih banyak orang yang menolak tidur. Masih banyak yang terjaga di jam-jam sunyi, mengira mereka sendirian, padahal tidak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tekan tombol like jika ceritanya membuatmu merinding. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya.